Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan MSMI project kami, yaitu mengenai menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIAPI pada usaha Sate Joanda. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Gafar Hafiz Sagala, SPD, MSc. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Dwi Nur Indasari, Immanuel Saputra Hasibuan, Mareta Warta Manalu, Monica Ferawati Sirait, dan Sarina Margareta Sihite. Yang pertama yaitu profil usaha Sate Joanda. Profil usaha Sate Joanda. Sate Joanda adalah sebuah usaha di bidang kuliner yang didirikan oleh Bapak Armahedi Mazhar pada tahun 2015. Adapun pendidikan terakhir dari Bapak Armahedi Mazhar adalah sekolah menengah atas atau SMA. Dalam menjalankan usahanya tersebut, beliau ditemani dengan 4 orang karyawannya. Sate Joanda terletak di Jalan Kapten Muslim nomor 207 Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahan sate yang digunakan pun cukup beragam. Ada yang terbuat dari daging ayam, daging sapi, atau daging kambing. Selain itu, sate yang dijual pun bermacam-macam, seperti sate daging, sate ayam, sate jantung, sate pangkal lidah, sate usus, dan sate lidah. Struktur organisasi Sate Joanda. Struktur organisasi. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Armahedi Mazhar sebagai pemilik dari Sate Joanda memiliki 4 orang karyawan yang bekerja pada usaha satenya tersebut. 4 orang karyawannya yaitu terdiri dari Bapak Edward Jamaris sebagai pemanggang sate, Bapak Azyumardi Azra sebagai pemanggang sate, Kak Tari Zakia sebagai pramusaji, dan Kak Saida Ayu sebagai pramusaji. Laporan posisi keuangan per 31 Juli 2021. Nah, kita sudah ada di aplikasi SIAPI-nya. Kemudian kita klik tambah daftar usaha. Untuk sektor usaha adalah manufaktur. Nah, untuk logo badan usaha di sini bisa kita upload dari galeri. Bisa kita klik. Nah, untuk nama usahanya adalah Sate Joanda. Alamat badan usahanya ada di Jalan Kapten Muslim nomor 207 Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Untuk nomor telepon kita isi 083157258046. Nama pemiliknya yaitu Bapak Armahedi Mazhar. Jenis usaha manufaktur. Deskripsi usaha adalah sate Padang. Untuk KTP atau NPWP ini bisa kita kosongkan saja. Kita lanjut ke passwordnya, itu kita isi. Konfirmasi password kita isi juga. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, untuk tahun ini kita pilih 2021, bulannya adalah bulan Agustus. Karena di sini kita akan membuat laporan keuangan pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Kita klik mulai mengisi. Nah, kita klik lagi mulai mengisi.
Nah, di sini ada transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran, tapi untuk pertama-tamanya kita isi dulu di sini data saldo awal. Kita klik tanda tambah, kemudian nama akunnya yang pertama kali adalah kas. Kas ini senilai Rp19.288.000. Kita klik simpan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita klik tanda tambah lagi. Kemudian untuk nama akunnya adalah piutang usaha. Nama pelanggannya yang pertama ada Ibu Tari. Alamat rumahnya itu ada di Jalan Anggrek, nomor 24, Medan Helvetia. Untuk nomor telepon yaitu 0857 6024 9670. Kita klik simpan. Kita pilih Ibu Tari. Ibu Tari memiliki utang sebesar 500.000 atas pesanan sate untuk pesta pernikahan anaknya. Kita klik simpan. Kemudian kita klik tambah lagi. Nama akunnya masih sama, piutang usaha. Nama pelanggannya yaitu Bapak Togap. Alamatnya ada di Jalan Cempaka 1, nomor 12C, Medan Helvetia. Untuk nomor teleponnya yaitu ada di 0831 8573 1192. Kita klik simpan. Kita pilih Bapak Togap. Nah, Bapak Togap ini memiliki utang sebesar 700.000 kepada Sate Joanda atas pesanan sate untuk pesta ulang tahun pernikahannya. Kemudian kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, kita klik tambah lagi. Kita pilih nama akunnya masih sama, yaitu piutang usaha. Nama pelanggannya adalah Ibu Zulfa. Alamatnya ada di Jalan Cendana nomor 18B, Medan Helvetia. Untuk nomor teleponnya yaitu 0812 8452 8927. Kita klik simpan. Kita pilih Ibu Zulfa. Kita lanjutkan. Saldo awalnya yaitu 800.000. Ibu Zulfa memiliki utang kepada Sate Joanda atas pesanan sate untuk pesta pernikahan anaknya sebesar 800.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita tambahkan lagi nama akunnya yaitu aset tetap. Aset tetap ini berupa peralatan lainnya seperti gerobak sate, pemanggang sate, alat penyanggap pemanggang sate, dan lain-lain. Di sini termasuk kelompok 1. Subkelompok yaitu perlengkapan lainnya, masa manfaat 4 tahun. Nilai perolehannya di sini 7 juta. Kemudian kita klik simpan. Oke, kita pilih peralatan. Masa manfaat 4 tahun, kita klik simpan. Oke. Nah, untuk aset lainnya, kita pilih nama akunnya itu aset lainnya. Nama asetnya adalah perlengkapan. Nilai perolehannya yaitu 300.000. Kita klik simpan. Oke. Nah,
Nah, jumlahnya di sini kurang lebih ada 10 perlengkapan. Lalu kita klik simpan. Kita klik lagi tambah. Nama akun yang selanjutnya adalah persediaan bahan material. Persediaan bahan material yang pertama yaitu daging sapi. Nama bahan material daging sapi. Kategori bahan materialnya adalah bahan baku. Kita klik simpan. Oke, kita pilih bahan baku. Untuk satuannya adalah kilogram. Harga belinya itu adalah 110.000 per kilo ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Kita pilih daging sapi. Jumlah barang yang tersisa pada akhir Juli yaitu ada 10 kg. Oke, kita klik simpan. Kita pilih tambah lagi. Nama akunnya masih sama. Persediaan bahan material. Nama barangnya yaitu daging ayam. Daging ayam, kategori bahan baku. Satuannya adalah kilogram. Harga belinya yaitu 25.000 per kilogram. Kita pilih daging ayam. Jumlah barangnya 5 kg. Kita klik simpan. Nah, kita klik tambah lagi. Nama akunnya masih sama yaitu persediaan bahan material. Untuk bumbu-bumbu. Kategori bahan material adalah bahan baku. Satuannya adalah kilogram. Harga belinya 100.000. Oke, kita pilih bumbu-bumbu. Jumlah barangnya ada tersisa 3 kg. Kita klik simpan. Kita klik tambah lagi. Untuk nama akunnya masih sama yaitu persediaan bahan material. Nama barangnya adalah beras. Kategori bahan material bahan baku. Satuannya adalah kilogram. Harga belinya adalah 11.000. Kita klik simpan. Kita pilih beras. Nah, jumlah barang yang tersisa yaitu 10 kg. Kita klik simpan. Nah, kemudian kita klik tambah lagi. Nama akunnya yang selanjutnya yaitu kewajiban atau utang. Utang usaha. Nama pemasok di sini Sate Joanda berutang kepada UD Daging Sapi Rizal yang beralamat di Jalan Kapten Muslim, nomor 41D, Medan Helvetia. Untuk nomor teleponnya yaitu 0831 85422212. Kita klik simpan. Kita pilih UD Daging Sapi Rizal. Nah, di sini Sate Joanda berutang sebesar 5.035.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita klik lagi tambah. Nama akunnya masih sama, yaitu utang usaha. Nama pemasoknya adalah UD Ayam Potong Perkasa
Alamatnya ada di Jalan Kapten Muslim nomor 24A, Medan Helvetia. Nomor teleponnya yaitu 0823 6368 4091. Oke, kita pilih UD Ayam Potong Perkasa. Nah, di sini Sate Jo Anda memiliki utang kepada UD Ayam Potong Perkasa sebesar 3.900.000. Kita klik simpan. Oke. Kemudian kita klik tambah lagi untuk nama akun selanjutnya, yaitu modal. Di sini Bapak Armahedi Mazhar memiliki modal sebesar Rp13.988.000. Kita klik simpan dan kita klik OK. Nah, kemudian kita klik tanda tambah lagi. Kemudian untuk nama akunnya di sini ada saldo laba. Nah, saldo laba untuk Juli 2021 itu sebesar Rp10 juta. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita mengisi data saldo awal, selanjutnya kita lihat pada laporan. Kita mau cek laporan posisi keuangan per 31 Juli 2021. Nah, di sini kita pilih 2021, periodenya Juli, klik tampilkan. Nah, bisa kita lihat di sini laporan posisi keuangan atau neracanya sudah balance dengan saldo laba 10 juta, modalnya 13.988.000. Oke, di sini sudah balance. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan transaksi penerimaan dan penjualan selama bulan Agustus, September, dan Oktober. Berikut laporan posisi keuangan per 31 Juli 2021 Sate Jo Anda yang sudah kami input melalui aplikasi Siapi. Pada bagian aset, Sate Jo Anda memiliki kas sebesar Rp19.288.000, piutang usaha sebesar 2 juta, aset tetap sebesar 7 juta. Aset tetap ini terdiri dari peralatan yang meliputi pemanggang sate, alat penyangga pemanggangan sate, wadah kuah sate, kipas angin, dan gerobak sate. Untuk aset lain sebesar 3 juta rupiah. Aset lain ini terdiri dari perlengkapan yang meliputi daun pisang, kertas minyak, karet gelang, plastik, tisu, dan tusuk gigi. Kemudian untuk persediaan bahan material sebesar Rp32.923.000 yang terdiri dari bahan baku yang meliputi yaitu daging sapi, daging ayam, bumbu-bumbu, beras, buah-buahan, gula pasir, dan teh bubuk. Sehingga jumlah asetnya yaitu Rp32.923.000. Untuk bagian kewajiban, Sate Jo Anda memiliki utang usaha sebesar Rp8.935.000, sehingga jumlah kewajibannya yaitu Rp8.935.000. Untuk bagian modal, Bapak Armahedi Mazhar memiliki modal sebesar Rp13.988.000 dengan saldo laba yaitu 10 juta, sehingga jumlah modalnya sebesar Rp23.988.000. Maka jumlah asetnya yaitu sebesar Rp32.923.000. Maka jumlah kewajiban modal dan saldo laba yaitu sama dengan jumlah aset sebesar Rp32.923.000. Nah,
dapat dikatakan bahwa laporan posisi keuangan per 31 Juli 2021 ini balance atau seimbang. Transaksi dan laporan keuangan Agustus 2021. Baik, selanjutnya di sini kami tampilkan transaksi Sate Jo Anda selama bulan Agustus. Yang pertama, untuk tanggal 1 Agustus 2021, Bapak Armahedi menyetor modal usaha pembuatan sate Padang sebesar 70 juta rupiah. Lalu tanggal 2 Agustus 2021, dibayar sewa tempat usaha untuk jangka waktu 24 bulan, yaitu sebesar 36 juta rupiah. Lalu di tanggal 2 Agustus 2021 juga, Sate Jo Anda membeli bahan baku yang terdiri dari yang pertama daging sapi sebanyak 150 kg dengan harga per kilo yaitu Rp110.000. Lalu daging ayam sebanyak 70 kg dengan harga per kilo yaitu Rp25.000. Lalu juga bumbu-bumbu sebanyak 20 kg dengan harga per kilo yaitu Rp100.000. Lalu juga membeli beras sebanyak 100 kg dengan harga per kilo yaitu Rp11.000. Lalu buah-buahan seharga Rp3.100.000. Lalu gula pasir Rp930.000 dan teh bubuk seharga Rp108.500. Lalu transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021 juga Sate Jo Anda membeli perlengkapan yang terdiri dari yang pertama daun pisang seharga Rp279.000, lalu kertas minyak seharga Rp50.000, karet seharga Rp8.000, plastik seharga Rp500.000, tisu seharga Rp11.000 dan tusuk gigi seharga Rp20.000. Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 31 Agustus 2021, yaitu dibayar beban listrik untuk bulan Agustus sebesar Rp1 juta. Lalu di tanggal yang sama dibayar beban gaji untuk 4 orang karyawan, yaitu 2 orang sebagai pemanggang sate dengan gaji per orang yaitu Rp2 juta dan 2 orang bekerja sebagai pramusaji dengan gaji per orang yaitu Rp1.500.000. Lalu di tanggal yang sama juga dibayar beban air untuk bulan Agustus sebesar Rp300.000. Lalu dibayar beban transportasi untuk bulan Agustus sebesar Rp300.000. Lalu pada tanggal 31 Agustus 2021 juga Sate Jo Anda menerima penjualan sate selama bulan Agustus, yaitu dengan rincian yang pertama sate daging sapi sebanyak 900 porsi per bulan dengan harga per porsi yaitu Rp30.000. Lalu sate daging ayam sebanyak 1.500 porsi per bulan dengan harga per porsi yaitu Rp24.000. Lalu aneka jus sebanyak 456 cup per bulan dengan harga per cup yaitu Rp10.000. Dan ada teh manis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan transaksi, baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran yang terjadi di bulan Agustus 2021. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2021, Bapak Armahedi menyetor modal usaha pembuatan sate Padangnya sebesar 70 juta. Nah, di sini kita pilih modal uang sejumlah 70 juta. Ini secara tunai. Tanggal transaksinya yaitu 1 Agustus 2021. Di sini kita buat setoran modal awal. Kita klik simpan. Kita klik kembali ke menu transaksi. Nah, kemudian kita pilih transaksi pengeluaran. Di tanggal 2 Agustus 2021, Bapak Armahedi membayar sewa tempat usaha untuk jangka waktu 24 bulan, yaitu sebesar 36 juta. Nah, di sini sewanya sebagai beban dibayar di muka
Jumlah bebannya itu 36 juta. Jangka waktunya adalah 24 bulan. Tanggal transaksinya di sini tanggal 2 Agustus. Di sini kita buat pembayaran sewa. Pembayaran sewa tempat usaha. Kita klik simpan. Transaksi yang selanjutnya yaitu pembelian bahan material secara tunai. Nah, jadi tanggal 2 Agustus 2021 dibeli bahan baku berupa yang pertama daging sapi sebanyak 150 kg. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan yang digunakan dalam bulan Agustus. Nama pemasoknya adalah UD Daging Sapi Rizal. Tanggal transaksinya tanggal 2 Agustus. Di sini kita buat catatannya, pembelian daging sapi untuk bulan Agustus, dan kita klik simpan. Nah, sudah berhasil transaksinya. Selanjutnya kita klik tambah transaksi. Yang kedua, ini dia dibeli daging ayam sebanyak 70 kg. Nama pemasoknya adalah UD Ayam Potong Perkasa. Tanggal transaksinya tanggal 2 Agustus. Di sini kita buat catatannya, pembelian daging ayam untuk bulan Agustus. Kemudian kita klik simpan. Kita klik lagi tambah transaksi. Dibeli lagi bumbu-bumbu. Jumlahnya adalah 20 kg. Nah, di sini sudah termasuk bumbu-bumbu untuk pembuatan satenya, sudah keseluruhannya. Dengan harga belinya itu 100.000. Nama pemasoknya kita buat di sini. Nama pemasoknya adalah Bumbu Bu Ami. Alamatnya ada di Jalan Perkutut, Medan Helvetia. Nomor teleponnya yaitu 0857 6008 7218. Kita klik simpan. Nah, kita pilih di sini Bumbu Bu Ami. Transaksi tanggal 2 Agustus 2021. Pembelian bumbu-bumbu untuk bulan Agustus. Klik simpan. Nah, kita klik lagi tambah transaksi. Selanjutnya nama bahan materialnya adalah beras. Jumlahnya adalah 100 kg. Dengan harga belinya 11.000. Nama pemasoknya adalah Toko Beras Tigan. Alamatnya di Jalan Perkutut juga. Jalan Perkutut, Medan Helvetia. Nomor teleponnya itu 0897 2970 959. Kita klik simpan. Kita pilih di sini Toko Beras Tigan. Tanggal transaksinya 2 Agustus 2021. Pembelian beras untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama bahan materialnya adalah buah-buahan. Buah-buahan
Kategorinya bahan baku, satuannya kilogram. Harga belinya adalah 100.000. Kita klik simpan. Nah, di sini jumlahnya adalah 31 kilogram. Nama pemasoknya adalah buah segar Buningsih. Alamatnya ada di Jalan Helvetia. Mohon maaf, Jalan Kapten Muslim. Nomor 22B, Medan Helvetia. Kita klik simpan. Oke, transaksinya tanggal 2 Agustus 2021. Pembelian buah-buahan untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama bahan materialnya kita tambah dulu. Di sini nama bahan materialnya adalah gula pasir untuk pembuatan jus. Kategorinya bahan baku, satuannya adalah kilogram. Harga belinya yaitu adalah 15.000. Dan kita klik simpan. Sini kita pilih gula pasir. Jumlahnya untuk selama bulan Agustus itu 62 kg dengan harga beli 15.000. Nama pemasoknya adalah Toserba Febri. Toserba Febri, alamatnya ada di Jalan Kapten Muslim. Untuk nomor teleponnya yaitu 08 31 56 12 56 78. Kita klik simpan. Kita pilih di sini Toserba Febri. Tanggal transaksinya adalah 2 Agustus. Pembelian gula pasir untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita tambah lagi transaksinya yaitu untuk teh bubuk. Teh bubuk kategorinya bahan baku, satuannya adalah kilogram. Harga belinya itu per kotak 3.500. Kita klik simpan. Nah, kita pilih di sini teh bubuk. Jumlah bahan materialnya selama 1 bulan adalah 31 kotak. Nama pemasoknya adalah Toserba Febri. Tanggal transaksinya 2 Agustus 2021. Pembelian teh bubuk untuk bulan Agustus. Oke, kita klik simpan. Nah, setelah sudah kita isi semua untuk pembelian bahan material atau bahan baku, selanjutnya kita klik kembali ke menu transaksi. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021 dibeli perlengkapan, diantaranya itu terdiri dari daun pisang, kertas minyak, karet, plastik, tisu, dan plastik. Nah, langsung saja kita ke pembelian aset lainnya secara tunai. Nama asetnya adalah daun pisang. Daun pisang, nilai perolehannya yaitu 3.000. Simpan. Kita tambahkan daun pisang.
Jumlahnya adalah 93 gulung untuk 1 bulan. Tanggal transaksinya 2 Agustus. Catatannya, pembelian daun pisang untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita tambah lagi transaksi. Nama asetnya adalah kertas minyak atau kertas nasi jika biasa dibilang. Nilai perolehannya adalah 25.000. Kita klik simpan. Kita masukkan di sini kertas minyak. Jumlahnya adalah 2 bungkus. Tanggal transaksi 2 Agustus. Pembelian kertas minyak untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kita tambah transaksi lagi berupa karet gelang. Karet gelang nilai perolehannya yaitu 1 bungkus 8.000. Oke. Kita pilih karet gelang. Jumlahnya 1 bungkus, di mana 1 bungkus ini sebanyak 100 gram. Tanggal transaksinya 2 Agustus 2021. Catatannya adalah pembelian karet gelang untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama asetnya adalah plastik. Nilai perolehannya per bungkus itu 10.000. Kita pilih plastik. Jumlahnya di sini ada 50 bungkus. Penggunaan selama 1 bulan. Tanggal transaksinya adalah 2 Agustus 2021. Pembelian plastik untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita tambah transaksi. Nama asetnya di sini kita buat tisu. Nilai perolehannya adalah 11.000. Kita klik simpan. Kita pilih tisu. Nama asetnya kita pilih tisu. Harganya 11.000, jumlahnya di sini 1 pak. Kemudian transaksi tanggal 2 Agustus 2021. Catatannya, pembelian tisu untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita tambah transaksi yang terakhir, yaitu kita buat nama asetnya tusuk gigi. Nilai perolehannya adalah 20.000. Ini adalah harga 1 pak. Kita pilih di sini tusuk gigi. Jumlahnya yaitu 1. Tanggal transaksinya 2 Agustus 2021. Catatannya di sini, pembelian tusuk gigi untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Nah, setelah semua perlengkapan sudah kita input, selanjutnya kita klik kembali ke menu transaksi. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 dibayar beban listrik untuk bulan Agustus sebesar 1 juta rupiah. Kita klik beban listrik sebesar 1 juta rupiah. Pembayarannya secara tunai.
transaksinya tanggal 31 Agustus. Kita klik OK. Kemudian di sini pembayaran listrik untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Nah, kita klik kembali ke menu transaksi. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 dibayar beban gaji untuk 4 orang karyawan, 2 orang bekerja sebagai pemanggang sate dengan gaji per orang yaitu 2 juta dan 2 orang lainnya bekerja sebagai pramusaji dengan gaji per orang yaitu 1.500.000. Nah, sekarang di sini kita pilih beban tenaga kerja. Nah, langsung saja di sini nilai totalnya adalah 7 juta dari gaji 4 orang karyawan. Tanggal transaksinya adalah 31 Agustus 2021. Pembayaran gaji karyawan untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Nah, kemudian kita kembali ke menu transaksi. Pada tanggal 31 Agustus 2021 dibayar beban air untuk bulan Agustus sebesar 300.000. Nah, di sini kita pilih beban air sebesar 300.000. Tanggal transaksinya adalah 31 Agustus. Pembayaran beban air untuk bulan Agustus. Kita klik simpan. Kita klik lagi kembali ke menu transaksi. Nah, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 dibayar beban transportasi untuk bulan Agustus sebesar 300.000. Kita pilih beban transportasi. Nilainya yaitu 300.000. Transaksi tanggal 31 Agustus 2021. Pembayaran beban transportasi. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita klik kembali ke menu transaksi. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 diterima penjualan sate selama bulan Agustus. Nah, di sini kami sudah merekapnya total penjualan sate selama 1 bulan Agustus. Di sini kita pilih penjualan hasil produksi tunai. Nama barangnya adalah sate daging sapi. Jumlah barang yang terjual selama bulan Agustus 900 porsi. Harga jualnya per porsi itu untuk sate daging sapi adalah 30.000. Oke, kemudian nama pelanggannya di sini kita buat saja pelanggan lain-lain karena tidak mungkin kami merinci satu persatu pembeli dari sate Joanda. Tanggal transaksinya kita buat di sini 31 Agustus 2021 dengan catatan penjualan sate daging sapi selama bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Di sini ada penjualan sate daging ayam. Satuan barangnya adalah pieces ya atau per porsi. Deskripsi barang di sini kita buat sate Padang. Klik simpan. Oke, kita pilih. Jumlah barang yang terjual itu ada 1.500 porsi sate daging ayam dengan harga jualnya per porsi untuk sate daging ayam adalah 24.000. Nama pelanggannya kita buat pelanggan lain-lain. Catatannya untuk tanggalnya kita buat 31 Agustus. Catatannya adalah
penjualan sate daging ayam selama bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama barangnya di sini adalah Aneka Jus. Satuan barangnya Pisces. Deskripsi barang minuman. Kita klik simpan. Kita pilih Aneka Jus. Di sini jumlah yang terjual yaitu sebanyak 465 cup atau gelas. Harga jualnya itu 10.000. Kemudian nama pelanggannya di sini kita buat pelanggan lain-lain. Tanggal transaksinya adalah 31 Agustus 2021. Catatannya adalah penjualan jus selama bulan Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama barangnya kita buat di sini teh manis. Barangnya kita buat tadi teh manis. Satuan barangnya adalah Pisces. Deskripsi barangnya di sini adalah minuman. Kita klik simpan. Kemudian jumlah yang terjual selama 1 bulan Agustus itu ada 310 cup atau gelas dengan harga jualnya yaitu 5.000. Nama pelanggannya di sini kita buat pelanggan lain-lain. Transaksi tanggal 31 Agustus 2021. Penjualan teh manis selama bulan Agustus. Kita klik simpan. Nah, sudah kita masukkan semua data penjualannya. Selanjutnya kita akan memeriksa laporan posisi neraca dan laporan laba rugi selama bulan Agustus. Nah, setelah kita selesai memasukkan penerimaan dari penjualan sate dan minuman pada bulan Agustus 2021, sekarang saatnya kita memeriksa laporan posisi keuangan dan laba rugi pada bulan Agustus. Sini kita masukkan tahunnya dan bulannya, bulan Agustus. Oke. Nah, sudah muncul. Di sini kita lihat laporan posisi keuangannya sudah balance atau seimbang. Nah, selanjutnya ini nanti akan kita pindahkan ke PPT untuk kita lakukan analisis. Selanjutnya kita periksa laporan laba ruginya dan saldo laba pada bulan Agustus. Agustus kita tampilkan. Nah, di sini sudah muncul, bisa kita lihat di sini untuk laba ruginya yaitu untuk laba ya 58.838.33.000,33. Saldo laba yang tadi di awal itu 10 juta, tidak ada penarikan oleh pemilik sehingga saldo laba akhirnya yaitu 68.808.333,3 rupiah. Nah, ini selanjutnya akan kita pindahkan ke PPT. Di sini bisa kita ekspor baik itu dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk Excel. Nah, di sini kami akan mengekspor dalam bentuk Excel saja karena nanti akan lebih mudah jika dikopikan ke dalam PPT. Baik, setelah seluruh transaksi sudah kita input ke dalam si Apik, maka kita dapat melihat laporan posisi keuangan per 31 Agustus 2021 seperti yang kami tampilkan berikut. Nah, di sini untuk kelompok aktiva yaitu ada aset yang terdiri dari kas sebesar Rp807.531.500, lalu piutang usaha sebesar Rp2 juta, lalu aset tetap sebesar Rp7 juta,
aset lain sebesar Rp3.868.000. Lalu akumulasi penyusutan sebesar minus Rp291.666,67. Lalu persediaan bahan material sebesar Rp27.123.500 dan beban dibayar di muka sebesar Rp34.500.000. Dengan jumlah asetnya yaitu Rp161.731.333,33 Nah, selanjutnya kita ke sebelah pasifah. Yang pertama ada kelompok kewajiban yang terdiri dari utang usaha sebesar Rp8.935.000 sehingga jumlah kewajibannya yaitu Rp8.935.000. Lalu ada kelompok modal yang terdiri dari modalnya yaitu sebesar Rp83.988.000. Lalu ada saldo laba sebesar Rp68.808.333,33 sehingga jumlah modal yaitu Rp150.796.333,33. Maka jumlah kewajiban, modal, dan saldo labanya yaitu sama seperti jumlah aset yaitu Rp161.731.333,33 sehingga dapat dikatakan laporan posisi keuangan ini balance atau seimbang. Nah, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi Sate Jo Andah per 31 Agustus 2021. Yang pertama untuk penghasilan terdiri dari penjualan sebesar Rp69.200.000, penghasilan lain senilai Rp0, maka jumlah penghasilannya yaitu Rp69.200.000. Selanjutnya ada beban yang terdiri dari beban tenaga kerja senilai Rp7 juta, lalu ada beban transportasi senilai Rp300.000, beban listrik Rp1 juta, beban air Rp300.000, lalu beban penyusutan Rp291.666,67 dan beban lain senilai Rp1.500.000 sehingga jumlah bebannya yaitu Rp10.391.666,67. Maka untuk mencari labanya kita mengurangi penghasilan dengan jumlah bebannya yaitu Rp69.200.000 dikurangi dengan Rp10.391.666,67 sehingga diperoleh laba sebesar Rp58.808.333,33. Nah, lalu tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada neraca saldo awal terdapat saldo laba sebesar Rp10 juta sehingga kita jumlahkan menjadi saldo laba akhir yaitu senilai Rp68.808.333,33. Selanjutnya ada tabel analisis. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa pada bulan Agustus 2021 di lapor rugi Sate Jo Andah terdapat pada kolom pendapatan sebesar Rp69.200.000. Pada beban terdapat sebesar Rp10.391.666,67 yang terdiri dari beban tenaga kerja sebesar Rp7 juta, beban transportasi sebesar Rp300.000, beban listrik sebesar Rp1 juta, beban air sebesar Rp300.000, beban penyusutan sebesar Rp291.666,67 dan beban lain-lain sebesar Rp1.500.000, di mana selisih antara pendapatan dan beban menjadi laba bersih sebesar Rp68.808.333. Transaksi dan laporan keuangan September 2021. Baiklah, selanjutnya untuk slide selanjutnya merupakan daftar transaksi yang terjadi selama bulan September, di mana pada tanggal 1 September 2021 Bapak Armahedi menyetorkan modal usaha pembuatan sate Padang sebesar 50 juta. Pada tanggal 2 September terjadi pembelian bahan baku, diantaranya daging sapi 100 kg dengan harga Rp110.000 per kilonya, daging ayam 80 kg dengan harga Rp25.000 per kilonya,
bumbu-bumbu 13 kg dengan harga 100.000 per kilonya, beras 80 kg dengan harga 11.000 per kilonya, buah-buahan sebesar 2.700.000, gula pasir sebesar 675.000, teh bubuk sebesar 98.000. Pada tanggal 2 September 2021 juga terjadi pembelian untuk perlengkapan, diantaranya daun pisang sebesar 279.000, kertas minyak sebesar 5.000, karet sebesar 80.000, plastik sebesar 500.000, tisu sebesar 11.000, tusuk gigi sebesar 20.000. Selanjutnya pada tanggal 15 September, Sate Joandah membayar utang kepada UD Sapi Rijal sebesar 5.035.000. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021, Sate Joandah membayar utang kepada UD Anugrah Perkasa sebesar 2.900.000. Pada tanggal 22 September 2021, diterima pula pelunasan piutang dari Ibu Tari sebesar 500.000. Pada tanggal 22 September 2021, diterima kembali pelunasan piutang dari Ibu Julfatari sebesar 800.000. Pada tanggal 24 September 2021, diterima pelunasan piutang dari Bapak Togab sebesar 700.000. Pada tanggal 31 September 2021, dibayar beban listrik untuk bulan September sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 September 2021, dibayar beban gaji untuk 4 orang karyawan, di mana 2 orang karyawan sebagai pemanggang sate yang bergaji 2 juta dan 2 orang bekerja sebagai pramusaji digaji 1.500.000 untuk per orangnya. Pada tanggal 31 September 2021, dibayar juga beban untuk beban air selama bulan September sebesar 300.000. Pada tanggal 31 September 2021, dibayar beban transportasi untuk bulan September sebesar 300.000. Pada 31 September 2021, diterima penjualan sate selama bulan September, diantaranya. Untuk yang pertama, penjualan sate daging sapi selama bulan September 800 porsi per bulannya dengan harga 30.000 untuk per porsinya. Yang kedua, sate daging ayam laku sebanyak 1.300 porsi per bulannya dengan harga 24.000 per porsinya. Lalu ada pula pendapatan dari penjualan aneka jus yang laku sebanyak 400 cup per bulannya dengan harga 10.000 per cupnya. Kemudian ada pula pendapatan untuk penjualan teh manis yang selama bulan. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan analisis transaksi dan laporan keuangan pada bulan Agustus, sekarang kita akan melakukan pencatatan transaksi pada bulan September. Di sini, pada tanggal 1 September 2021, Bapak Armahedi menyetor modal usaha pembuatan sate Padang sebesar 50 juta. Kita klik modal uang, tambahannya yaitu 50 juta. Transaksinya tanggal 1 September. Di sini setoran modal bulan September. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 September 2021 dilakukan pembelian bahan baku yang terdiri dari yang pertama, daging sapi sebanyak 100 kg. Nama pemasoknya adalah UD Daging Sapi Rizal. Tanggal transaksinya yaitu 2 September 2021 dengan catatan pembelian daging sapi untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita klik lagi tambah transaksi. Di sini nama bahan materialnya daging ayam sebanyak 80 kg. Nama pemasoknya adalah UD Ayam Potong Perkasa. Tanggal transaksinya di sini 2 September 2021 dengan catatan
pembelian daging ayam untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita klik lagi tambah transaksi. Nama bahan materialnya yaitu bumbu-bumbu sebanyak 13 kg. Nama pemasoknya adalah bumbu Bu Ami. Tanggal transaksinya 2 September 2021 dengan catatan pembelian bumbu-bumbu untuk bulan September. Kita klik simpan. Selanjutnya kita tambah transaksi lagi. Nama bahan material yang selanjutnya adalah beras dengan jumlah 80 kg. Nama pemasoknya Toko Beras Tigan. Transaksi tanggal 2 September 2021 dengan catatan pembelian beras untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita tambah transaksi lagi. Untuk nama bahan materialnya yaitu buah-buahan sebanyak 27 kg. Nama pemasoknya adalah buah segar Ibu Ningsi. Transaksi tanggal 2 September 2021 dengan catatan pembelian buah-buahan untuk bulan September. Kita klik simpan. Nah, kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama bahan material gula pasir sebanyak 45 kg. Nama pemasoknya adalah Toserba Febri dengan tanggal transaksi 2 September 2021 dengan catatan pembelian gula pasir untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita klik lagi tambah transaksi. Nama bahan material teh bubuk sebanyak 28 kotak. Nama pemasoknya adalah Toserba Febri pada tanggal 2 September 2021 dengan catatan pembelian teh bubuk untuk bulan September. Kita klik simpan. Oke, sekarang karena pembelian bahan bakunya sudah kita masukkan semua, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Pada tanggal 2 September 2021 dilakukan pembelian perlengkapan yang terdiri dari daun pisang, kertas minyak, karet, plastik, tisu, dan tusuk gigi. Nah, di sini kita masuk ke pembelian aset. Pembelian aset lainnya tunai. Nah, di sini nama asetnya yang pertama yaitu daun pisang sejumlah 93 gulung. Tanggal transaksinya yaitu 2 September 2021 dengan catatan pembelian daun pisang untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Kita klik lagi tambah transaksi. Nama asetnya kertas minyak dengan jumlah 2 bungkus. Kemudian tanggal transaksinya adalah 2 September 2021 dengan catatan pembelian kertas minyak untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Kita klik lagi tambah transaksi. Nama asetnya adalah karet gelang sejumlah 1 bungkus. 1 bungkus ini terdiri dari 100 gram dengan harga 8.000. Transaksi tanggal 2 September 2021 dengan catatan pembelian karet gelang
untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita klik tambah transaksi. Di sini kita buat lagi nama asetnya plastik sebanyak 50 bungkus. Transaksinya tanggal 2 September 2021 dengan catatan pembelian plastik untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Kita tambah transaksi lagi, nama aset lainnya yaitu tisu sejumlah 1 pak dengan harga 1 paknya itu 11.000. Transaksi pada tanggal 2 September 2021 dengan catatan pembelian tisu untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Kita klik lagi tambah transaksi. Yang terakhir ini adalah tusuk gigi sejumlah 1 pak. Harga per paknya adalah 20.000. Tanggal transaksi 2 September 2021 dengan catatan pembelian tusuk gigi untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah semua perlengkapan sudah kita masukkan, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 September 2021 Satejo Anda membayar utang kepada UD Sapi Rizal sebesar 5.035.000. Nah, di sini kita klik kewajiban pelunasan pembelian kredit. Oke. Ini sejumlah Rp5.035.000. Nama pemasoknya tadi UD Daging Sapi Rizal. Tanggal transaksinya adalah 15 September 2021 dengan catatan pelunasan utang kepada UD Daging Sapi Rizal. Kita klik simpan. Kita kembali ke menu transaksi. Nah, pada tanggal 22 September 2021 Satejo Anda membayar utang kepada UD Anugrah Perkasa sebesar 2.900.000. Nah, UD Anugrah Perkasa ini adalah UD Ayam Potong Perkasa. Nah, di sini kita klik kewajiban pelunasan pembelian kredit sejumlah 2.900.000. Nama pemasoknya adalah UD Ayam Potong Perkasa. Tanggal transaksi 22 September 2021. Catatan yaitu pelunasan utang kepada UD Ayam Potong Perkasa. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Kemudian tanggal 22 September 2021 diterima pelunasan piutang dari Ibu Tari sebesar 500.000. Di sini kita klik dari penjualan, kemudian pembayaran utang dari pelanggan sejumlah 500.000. Nama pelanggannya adalah Ibu Tari. Tanggal transaksinya 22 September 2021 dengan catatan penerimaan pelunasan piutang dari Ibu Tari. Kemudian kita klik simpan. Kita kembali ke menu transaksi. Nah, kemudian pada tanggal 22 September 2021 diterima pelunasan piutang dari Ibu Zulpa sebesar 800.000. Di
sini kita klik penjualan. Pembayaran utang dari pelanggan sejumlah 800.000. Nama pelanggannya adalah Ibu Zulfa. Tanggal transaksi 22 September 2021 dengan catatan penerimaan pelunasan piutang dari Ibu Zulfa. Kita klik simpan. Kita kembali ke menu transaksi. Nah, pada tanggal 24 September 2021 diterima pelunasan piutang dari Bapak Togap sebesar 700.000. Kemudian kita klik lagi penjualan, pembayaran utang dari pelanggan dengan jumlah 700.000. Nama pelanggannya adalah Bapak Togap. Transaksinya tanggal 24 September 2021 dengan catatan penerimaan pelunasan piutang dari Bapak Togap. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita kembali ke menu transaksi. Berikutnya yaitu pada tanggal 30 September 2021 dibayar beban listrik untuk bulan September sebesar 1 juta. Kita klik beban, kemudian beban listrik sebesar 1 juta. Transaksi tanggal 30 September 2021 dengan catatan pembayaran beban listrik untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita kembali ke menu transaksi. Pada tanggal 30 September 2021 dibayar beban gaji untuk 4 orang karyawan, di mana 2 orang karyawan bekerja sebagai pemanggang sate dengan gaji per orangnya yaitu 2 juta dan 2 orang bekerja sebagai pramusaji dengan gaji per orangnya yaitu 1.500.000. Kemudian kita masuk ke beban tenaga kerja, langsung saja kita buat di sini 7 juta. Transaksi tanggal 30 September 2021 dengan catatan pembayaran gaji karyawan untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan. Kembali lagi ke menu transaksi. Pada tanggal 30 September 2021 dibayar beban air untuk bulan September sebesar 300.000. Kita masuk ke beban. Di sini kita pilih beban air sebesar 300.000. Transaksi tanggal 30 September 2021 dengan catatan pembayaran beban air untuk bulan September sebesar 300.000. Kita klik simpan. Kembali ke menu transaksi. Kemudian pada tanggal 30 September 2021 dibayar beban transportasi untuk bulan September sebesar 300.000. Kita masuk ke beban, kemudian untuk beban transportasi sebesar 300.000. Tanggal transaksi 30 September 2021 dengan catatan pembayaran beban transportasi untuk bulan September. Kemudian kita klik simpan, kita kembali ke menu transaksi. Berikutnya yaitu pada tanggal 30 September 2021 diterima penjualan sate selama bulan September. Nah, di sini kami sudah merekap berapa total penjualan sate selama bulan September. Yang pertama adalah sate daging sapi. Jumlah yang terjual untuk bulan September adalah 800 porsi. Dengan harga jual untuk daging sapi adalah 30.000. Kemudian nama pelanggannya di sini kita buat pelanggan lain-lain. Tanggal transaksinya adalah 30 September 2021 dengan catatan penerimaan penjualan sate daging sapi. Kemudian kita klik simpan.
Kemudian kita klik tambah transaksi. Nama barang selanjutnya adalah sate daging ayam. Jumlah banyak totalnya terjual selama bulan September adalah 1.300. Kemudian harga jual untuk daging ayam adalah 24.000. Nama pelanggannya di sini kita buat pelanggan lain-lain. Tanggal transaksinya adalah 30 September 2021 dengan catatan penerimaan penjualan sate daging ayam. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Untuk selanjutnya nama barangnya aneka jus. Jumlah barang yang terjual adalah 400. Harga jualnya itu per cup 10.000. Kemudian untuk nama pelanggan kita buat di sini pelanggan lain-lain. Tanggal transaksinya adalah 30 September 2021 dengan catatan penerimaan penjualan aneka jus. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita klik lagi tambah transaksi. Nama barangnya adalah teh manis. Jumlah barang yang terjual adalah 280 cup atau gelas dengan harga jualnya per cup itu adalah 5.000. Kemudian nama pelanggan lain-lain. Tanggal transaksinya adalah 30 September 2021 dengan catatan penerimaan penjualan teh manis. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah semua transaksi penerimaan penjualan sudah kita masukkan, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Kemudian kita akan mengecek laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Nah, setelah kita selesai memasukkan transaksi, baik itu transaksi penerimaan dan pengeluaran pada bulan September, sekarang kita akan melihat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada bulan September. Kita klik tampilkan. Nah, sudah muncul. Di sini bisa kita lihat pada bulan September untuk laporan posisi keuangannya dia sudah balance. Ya, sudah balance. Kemudian ini akan kita pindahkan ke PPT untuk dianalisis. Kemudian kita cek juga laporan laba rugi dan saldo labanya untuk bulan September 2021. Nah, sudah muncul di sini. Pada bulan September 2021 labanya itu 109.016.666,67. Saldo labanya yang di awal tadi 10 juta, tidak ada prive. Kemudian saldo laba akhirnya maka 119.016.666,67. Nah, ini juga akan kita pindahkan ke dalam PPT. Di sini bisa kita ekspor melalui PDF maupun Excel. Baiklah, selanjutnya merupakan laporan posisi keuangan selama periode 30 September 2021 dengan nama usaha Sate Joanda. Laporan posisi keuangan atau neraca periode berjalan 30 September 2021 dengan keterangan aset untuk kas sebesar 163.075.500 rupiah, untuk aset tetap sebesar 7 juta rupiah, untuk aset lainnya sebesar 4.736.000 rupiah. Untuk akumulasi penyusutan, karena terjadi akumulasi penyusutan sehingga menyebabkan posisi berkurangnya aset atau harta sebesar 583.333,33.
Persediaan bahan material terdapat sebesar Rp45.776.500. Untuk beban dibayar di muka terdapat sebesar 33 juta, sehingga dapat diperoleh jumlah aset sebesar 253.4.666,67. Untuk bagian kewajiban dan modal, untuk bagian modal sendiri terdapat di laporan neraca sebesar 133.988.000. Untuk saldo laba terdapat di laporan neraca periode 30 September 2021 sebesar 119.616.667, sehingga dapat diperoleh untuk jumlah modal sebesar 253.4.666,67. Nah, di PPT sudah terlihat bahwa hasil dari aset dan juga kewajiban dan modal itu balance. Oke, di sini ada laporan laba rugi Sate Hijau Anda per 30 September 2021. Yang pertama untuk penghasilan terdiri dari penjualan sebesar Rp129.800.000, lalu ada penghasilan lain senilai Rp0 sehingga jumlah penghasilannya menjadi Rp129.800.000. Lalu ada beban yang terdiri dari beban tenaga kerja sebesar Rp14 juta, beban transportasi Rp600.000, beban listrik Rp2 juta, beban air Rp600.000, beban penyusutan Rp583.333,33, dan beban lain-lain sebesar Rp3 juta, sehingga jumlah bebannya menjadi Rp20.783.333,33. Lalu untuk labanya dapat kita dapatkan dengan cara mengurangkan jumlah penghasilan dengan jumlah beban, yaitu Rp129.800.000 dikurang Rp20.783.333,33, sehingga jumlah labanya yaitu Rp109.16.666,67. Nah, lalu terdapat saldo laba awal sebesar Rp10 juta, sehingga total laba yang tadi kita jumlahkan dengan saldo laba awal, yaitu Rp109.1666,67 ditambah Rp10 juta, sehingga saldo laba akhirnya menjadi Rp119.1666,67. Nah, dari laporan tadi dapat kita analisis bahwa berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui pada bulan September 2021 di laporan laba rugi Sate Hijau Anda pada pendapatan sebesar Rp129.800.000 dan beban sebesar Rp20.783.333,33 yang terdiri dari beban tenaga kerja sebesar Rp14 juta, beban transportasi sebesar Rp600.000, beban listrik sebesar Rp2 juta, beban air sebesar Rp600.000, beban penyusutan sebesar Rp583.333,33, dan beban lain-lain sebesar Rp3 juta, di mana selisih antara pendapatan dan beban menjadi laba bersih sebesar Rp119.666,67. Transaksi dan laporan keuangan Oktober 2021. Baiklah, untuk slide berikut ini sudah ada transaksi untuk bulan Oktober dengan rincian diantaranya pada tanggal 1 Oktober 2021 terjadi transaksi yaitu Bapak Armehedi menyetor modal usaha pembuatan sate Padang sebesar Rp25 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2021 terjadi transaksi pembelian bahan baku dengan rincian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian daging sapi sebanyak 120 kg dengan harga Rp110.000 per kilogram. Yang kedua ada daging ayam
sebanyak 65 kg dengan harga 25.000 per kilogram. Lalu yang ketiga ada bumbu-bumbu sebanyak 14 kg dengan harga 100.000 per kilogram. Selanjutnya ada beras sebanyak 95 kg dengan harga 11.000 per kilogram. Lalu ada buah-buahan sejumlah 2.900.000 rupiah. Lalu gula pasir sejumlah 705.000 rupiah. Lalu ada teh bubuk sejumlah 91.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober juga telah terjadi transaksi pembelian perlengkapan dengan rincian diantaranya yang pertama ada pembelian daun pisang sejumlah 279.000 rupiah. Lalu kertas minyak sejumlah 50.000 rupiah. Lalu ada karet seharga 8.000 rupiah. Lalu ada plastik sejumlah 500.000 rupiah. Lalu ada tisu sejumlah 11.000 rupiah. Yang terakhir ada tusuk gigi sejumlah 20.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah tertera transaksi, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2021 terjadi beberapa transaksi. Di antaranya yang pertama dibayar beban listrik untuk bulan Oktober sebesar 1 juta rupiah. Lalu yang kedua dibayar beban gaji untuk 4 orang karyawan, 2 orang sebagai pemanggang sate masing-masing 2 juta rupiah, dan 2 orang bekerja sebagai pramusaji masing-masing 1.500.000 rupiah. Selanjutnya dibayar beban air untuk bulan Oktober sebesar 300.000 rupiah. Lalu dibayar beban transportasi untuk bulan Oktober sebesar 300.000 rupiah, dan diterima penjualan sate selama bulan Oktober dengan rincian yang pertama, sate daging sapi sebanyak 500 porsi dalam 1 bulan dengan harga 30.000 per porsi. Lalu yang kedua, sate daging ayam sebanyak 800 porsi dalam 1 bulan dengan harga 24.000 per porsi. Lalu yang ketiga, ada aneka jus sebanyak 420 cup dalam 1 bulan dengan harga 10.000 per cup. Baiklah, setelah kita tadi sudah melakukan pencatatan transaksi baik itu untuk bulan Agustus maupun September, sekarang kita akan melakukan pencatatan transaksi pada bulan Oktober. Nah, yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2021, Bapak Armahedi menyetor modal usaha pembuatan sate Padang sebesar 25 juta. Maka kita klik modal uang sejumlah 25 juta. Tanggal transaksinya adalah 1 Oktober 2021 dengan catatan setoran modal bulan Oktober. Kemudian jika semuanya sudah benar, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Pada tanggal 2 Oktober 2021 dilakukan pembelian bahan baku, diantaranya itu daging sapi, daging ayam, bumbu-bumbu, beras, buah-buahan, gula pasir, dan teh bubuk. Nah, sekarang kita klik transaksi pengeluaran, pembelian bahan material secara tunai. Nama bahan materialnya adalah yang pertama daging sapi, dibeli sebanyak 120 kg. Oke, harga belinya 110.000. Nama pemasoknya adalah UD Daging Sapi Rizal. Tanggal transaksinya adalah tanggal 2 Oktober. Oke. Jika semuanya sudah benar, kemudian untuk catatan di sini kita buat pembelian daging sapi untuk bulan Oktober. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Untuk nama bahan materialnya adalah daging ayam. Daging ayam ini untuk bulan Oktober, total keseluruhannya yang dibeli adalah 65 kg. Kemudian di sini nama pemasoknya adalah UD Ayam Potong Perkasa.
Tanggal transaksinya adalah tanggal 2 Oktober 2021. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita klik lagi tambah transaksi untuk nama bahan materialnya. Yang ketiga adalah bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu ini sebanyak 14 kg dengan harga beli 100.000. Untuk nama pemasoknya adalah bumbu Bu Ami. Tanggal transaksinya adalah 2 Oktober 2021. Untuk catatannya adalah pembelian bumbu untuk bulan Oktober. Oke, setelah semuanya sudah benar, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita klik lagi tambah transaksi untuk nama bahan material selanjutnya adalah beras. Jumlah bahan materialnya adalah 95 kg. Nama pemasoknya adalah Toko Beras Tigan. Tanggal transaksinya 2 Oktober 2021 dengan catatan pembelian beras untuk bulan Oktober. Jika semuanya sudah benar, maka kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita klik lagi tambah transaksi. Nama bahan material yang selanjutnya adalah buah-buahan. Jumlah bahan materialnya adalah 29 kg dengan harga belinya 100.000. Nama pemasoknya adalah Buah Segar Buningsi. Oke, tanggal transaksinya adalah 2 Oktober 2021 dengan catatan pembelian buah-buahan untuk bulan Oktober. Oke, jika semuanya sudah benar, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi untuk nama bahan material yang selanjutnya, yaitu gula pasir sejumlah 47 kg. Oke, untuk nama pemasoknya di sini adalah Toserba Febri. Toserba Febri. Oke, untuk tanggal transaksinya adalah 2 Oktober 2021. Oke, jika semua sudah benar, sini kita buat catatan. Pembelian gula pasir untuk bulan Oktober. Oke, kita lihat dulu. Jika semuanya sudah benar, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Untuk bahan material yang terakhir adalah teh bubuk. Jumlah bahan materialnya adalah 26 kotak. Harga belinya 3.500. Nama pemasoknya adalah Toserba Febri. Untuk tanggal transaksi yaitu 2 Oktober 2021. Oke, kemudian catatannya pembelian teh bubuk untuk bulan Oktober. Nah, kita lihat dulu apakah sudah benar. Nah, jika sudah benar, selanjutnya kita klik simpan. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 2021 dibeli perlengkapan, diantaranya daun pisang, kertas minyak, karet gelang, plastik, tisu, dan tusuk gigi. Nah, kemudian di sini kita klik pembelian aset. Untuk perlengkapan, dia pembelian aset lain tunai. Nama aset yang pertama adalah daun pisang sebanyak 90 gulung. Tanggal transaksinya adalah 2 Oktober 2021. Untuk catatan kita isi pembelian daun pisang untuk bulan Oktober. Oke, kita lihat dulu jika sudah benar, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama aset yang selanjutnya adalah kertas minyak
sebanyak 2 bungkus. Harga per bungkusnya adalah 25.000. Untuk tanggal transaksi kita isi 2 Oktober 2021 dengan catatan pembelian kertas minyak untuk bulan Oktober. Oke, kita lihat jika sudah benar kita klik simpan. Nah, kita klik lagi tambah transaksi. Untuk nama aset selanjutnya adalah karet gelang sebanyak 1 bungkus, di mana 1 bungkus ini beratnya adalah 100 gram. Nah, kemudian untuk tanggal transaksi kita pilih 2 Oktober 2021 dengan catatan pembelian karet gelang untuk bulan Oktober. Oke, kemudian kita klik simpan jika sudah benar. Untuk selanjutnya kita klik lagi tambah transaksi. Nama aset yang selanjutnya adalah plastik sebanyak 50 bungkus dengan harga per bungkusnya itu 10.000. Kemudian tanggal transaksinya adalah 2 Oktober 2021 dengan catatan pembelian plastik untuk bulan Oktober. Oke, kita periksa dulu jika sudah benar, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Nama aset selanjutnya adalah tisu. Jumlahnya adalah 1 pak. Oke, untuk tanggal transaksinya 2 Oktober 2021. Catatan kita buat di sini pembelian tisu untuk bulan Oktober. Oke, kita periksa dulu jika sudah benar, kemudian kita klik simpan. Nah, kita klik lagi tambah transaksi. Untuk nama aset selanjutnya adalah tusuk gigi. Ini adalah pembelian yang terakhir untuk perlengkapan di bulan Oktober sebanyak 1 pak dengan harga per paknya itu 20.000. Tanggal transaksinya adalah 2 Oktober 2021 dengan catatan pembelian tusuk gigi untuk bulan Oktober. Oke, jika sudah benar kita klik simpan. Nah, sudah kita masukkan semua pembelian perlengkapan di bulan Oktober. Selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Baiklah, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Oktober 2021 dibayar beban listrik untuk bulan Oktober sebesar 1 juta rupiah. Kita klik beban, kita pilih beban listrik, kemudian sejumlah 1 juta rupiah. Oke, setelah itu tanggal transaksinya adalah 31 Oktober dengan catatan pembayaran beban listrik untuk bulan Oktober. Oke, jika sudah selesai, kita pastikan semuanya benar, kemudian kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Pada tanggal 31 Oktober 2021, dibayar beban gaji untuk 4 orang karyawan, di mana 2 orang karyawan bekerja sebagai pemanggang sate dengan gaji per orangnya 2 juta rupiah, dan 2 orang lainnya bekerja sebagai pramusaji dengan gaji per orangnya yaitu 1.500.000 rupiah. Selanjutnya kita klik beban, kemudian beban tenaga kerja senilai langsung saja kita jumlahkan 7 juta. Oke. Tanggal transaksinya adalah 31 Oktober 2021 dengan catatan pembayaran beban gaji, pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan. Oke. Kita lihat jika sudah benar, selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya, kita kembali ke menu transaksi. Untuk tanggal 31 Oktober 2021 dibayar beban air untuk bulan Oktober sebesar 300.000. Selanjutnya kita klik beban, kemudian beban air senilai 300.000. Oke. Transaksinya tanggal 31 Oktober 2021 dengan catatan pembayaran beban air untuk bulan
Oktober. Selanjutnya, kita pastikan jika sudah benar, kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Pada tanggal 31 Oktober 2021 dibayar beban transportasi untuk bulan Oktober sebesar 300.000. Kemudian kita klik beban transportasi sebesar 300.000. Tanggal transaksinya adalah 31 Oktober 2021 dengan catatan pembayaran beban transportasi untuk bulan Oktober. Oke, kita pastikan semuanya sudah benar. Jika sudah benar, kita klik simpan. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2021 diterima penjualan sate selama bulan Oktober. Nah, di sini kami sudah merekap total penjualan sate yang diterima pada bulan Oktober. Selanjutnya kita klik saja penjualan hasil produksi tunai. Nama barangnya adalah sate daging sapi. Untuk bulan Oktober 2021 ini terjual sebanyak 500 porsi sate daging sapi dengan harga jual per porsinya yaitu 30.000. Nama pelanggannya di sini pelanggan lain-lain karena tidak mungkin di sini kami merinci satu persatu pembeli dari sate Joanda. Nah, kemudian tanggal transaksinya adalah 31 Oktober 2021 dengan catatan penerimaan penjualan sate daging sapi. Oke, kita pastikan dulu. Jika semuanya sudah benar, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita klik lagi tambah transaksi. Untuk nama barangnya adalah sate daging ayam. Sate daging ayam ini untuk bulan Oktober 2021 terjual sebanyak 800 porsi. Dengan harga jualnya yaitu per porsinya 24.000. Nah, kemudian nama pelanggannya kita buat lagi pelanggan lain-lain saja. Tanggal transaksinya adalah 31 Oktober 2021 dengan catatan penerimaan penjualan sate daging ayam. Oke. Nah, kita lihat dulu, kita pastikan jika sudah benar, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Untuk nama barang selanjutnya yaitu aneka jus. Jumlah barang jadinya atau jumlah barang yang terjual untuk jus itu selama bulan Oktober adalah sebanyak 420 cup. 420 cup dengan harga jualnya per cup itu adalah 10.000. Oke. Kemudian nama pelanggannya di sini kita buat pelanggan lain-lain. Tanggal transaksinya adalah tanggal 31 Oktober 2021 dengan catatan penerimaan penjualan aneka jus. Oke. Nah, jika sudah benar semuanya, kita klik simpan. Kemudian kita klik lagi tambah transaksi. Untuk nama barang selanjutnya adalah teh manis. Teh manis ini terjual sebanyak 260 cup. Dengan harga jualnya per cup itu adalah Rp5.000. Oke. Nama pelanggannya kita buat saja pelanggan lain-lain. Tanggal transaksinya adalah tanggal 31 Oktober 2021. Untuk catatan di sini kita buat penerimaan penjualan teh manis. Oke, kita lihat. Jika sudah benar, selanjutnya kita klik simpan. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke menu transaksi. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan pencatatan transaksi, baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran di bulan Oktober, sekarang kita akan melihat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada bulan Oktober. Kita klik di sini laporan posisi keuangan tahun periode 2021, bulannya bulan Oktober. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, bisa kita lihat di sini laporan posisi keuangannya sudah balance, yaitu untuk jumlah
asetnya sebesar 307.313 juta. Untuk jumlah kewajiban, modal dan saldo labanya juga sebesar 307.313 juta, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan posisi keuangan pada bulan Oktober ini balance atau seimbang. Nah, ini nantinya akan kita pindahkan ke PPT untuk dianalisis. Selanjutnya kita akan lihat juga laporan laba rugi dan saldo laba untuk periode 2021, bulannya bulan Oktober. Oke, kita klik tampilkan. Nah, sudah muncul. Nah, di sini bisa kita lihat untuk laporan laba ruginya pada bulan Oktober untuk laba yaitu 138.325.000. Saldo laba di awal tadi ada 10 juta, sehingga saldo laba akhirnya yaitu sebesar 148.325.000. Nah, ini akan kita pindahkan juga ke PPT untuk dilakukan analisis. Bisa kita ekspor baik itu melalui PDF maupun Excel. Nah, tapi di sini kami nanti akan mengekspornya melalui Excel saja agar lebih memudahkan untuk mengcopy ke PPT-nya. Baik, di sini sudah ada laporan posisi keuangan per 31 Oktober 2021 perusahaan manufaktur Sate Jo Anda. Dengan keterangan ada kelompok aset yang pertama terdiri dari kas sejumlah Rp197.341.500, aset tetap sejumlah Rp7 juta, aset lain sejumlah Rp5.604.000, akumulasi penyusutan sejumlah Rp875.000, persediaan bahan material sejumlah Rp61.742.500, beban dibayar di muka sejumlah Rp31.500.000, sehingga jumlah asetnya sejumlah Rp307.313.000. Lalu selanjutnya ada kelompok kewajiban dan modal. Di sini modalnya tertera sejumlah Rp158.988.000, saldo laba sejumlah Rp148.325.000, sehingga jumlah modalnya adalah Rp307.313.000. Jumlah asetnya Rp307.313.000, sehingga jumlah kewajiban, modal dan saldo laba adalah Rp307.313.000. Baik, untuk selanjutnya laporan laba rugi per 31 Oktober 2021 Sate Jo Anda. Dengan keterangan yang pertama, pada kelompok penghasilan ada penjualan sebesar Rp169.500.000, penghasilan lain-lain Rp0, sehingga jumlah kelompok penghasilan adalah sebesar Rp169.500.000. Lalu pada kelompok beban dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, beban bahan material senilai Rp0, beban tenaga kerja senilai Rp21 juta, beban sewa senilai Rp0, beban transportasi senilai Rp900.000, beban bahan bakar senilai Rp0, beban listrik Rp3 juta, beban air Rp900.000, beban telepon Rp0, beban penyusutan senilai Rp875.000, beban umum dan administrasi senilai Rp0, beban lain-lain senilai Rp4.500.000, sehingga jumlah pada kelompok beban yaitu senilai Rp31.175.000. Laba sejumlah Rp138.325.000. Saldo laba di awal yaitu sebesar Rp10 juta, penarikan oleh pemilik sejumlah Rp0, sehingga saldo laba di akhir yaitu sejumlah Rp148.325.000.
Baik, lalu pada slide berikutnya, analisis. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa pada bulan Oktober 2021, pada laporan laba rugi Satejo Andah, pada pendapatan sebesar Rp169.500.000, beban sebesar Rp31.175.000 yang terdiri dari beban tenaga kerja sebesar Rp21 juta, beban transportasi sebesar Rp900.000, beban listrik sebesar Rp3 juta, beban air sebesar Rp900.000, beban penyusutan sebesar Rp875.000, dan beban lain-lain sebesar Rp4.500.000, di mana selisih antara pendapatan dan beban menjadi laba bersih sebesar Rp148.325.000. Rekomendasi strategi bisnis Satejo Anda. Berikut adalah rekomendasi strategi bisnis dari Satejo Anda berdasarkan analisis laporan keuangan yang sudah dilakukan di bagian sebelumnya. Aspek pertama yaitu adalah aspek produk. Sebaiknya Satejo Anda memproduksi sate sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menjaga keautentikan atau keaslian resep yang telah distandarkan. Memperbaiki penampilan saat penyajian yang dimulai dari penambahan garnish dan kondimen. Selain itu, tambahkan juga minuman, bukan hanya teh dan beberapa jus saja. Aspek yang kedua yaitu aspek price. Sebaiknya, Satejo Anda menetapkan harga yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Harga harus sesuai dengan target pasar yang dituju atau terjangkau dan sesuai dengan produk dan fasilitas yang diberikan. Aspek yang ketiga yaitu aspek place atau tempat. Sebaiknya, Satejo Anda menertibkan area parkir kendaraan pembeli atau konsumen yang hendak berkunjung ke lokasi usaha. Selain itu, Satejo Anda juga harus meningkatkan kebersihan tempat usaha, khususnya area produksi. Aspek yang keempat yaitu aspek promotion. Satejo Anda sebaiknya melakukan promosi secara berkala dengan menganggarkan dana sosialisasi dan promosi terhadap konsumen. Satejo Anda bisa menggunakan media elektronik seperti media sosial sebagai sarana promosi. Aspek yang kelima yaitu aspek people. Satejo Anda sebaiknya menambahkan karyawan maupun meningkatkan kinerja karyawan yang sudah ada dengan keterampilan yang cekatan dan ahli dalam bidang pekerjaannya, serta meningkatkan pelayanan dan penampilan maupun sikap karyawannya agar lebih sopan. Aspek yang keenam yaitu aspek proses. Sebaiknya dalam proses pengolahan harus lebih memperhatikan sanitasi hygiene serta memiliki karyawan yang cekatan dan ahli dalam bidang pekerjaannya. Aspek yang ketujuh yaitu aspek physical evidence. Fisik bangunan perlu direnovasi dengan cat baru supaya terlihat lebih terawat. Sarana prasarana pendukung juga harus direncanakan seperti diadakannya jam dinding, TV, radio, musik, dan lain sebagainya. Kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya setelah melakukan wawancara di lapangan dan pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi si Apik, berdasarkan riset dan penyusunan laporan keuangan pada Satejo Andah, kami menarik kesimpulan bahwasannya dapat diketahui pada bulan Agustus 2021, Satejo Andah memperoleh laba sebesar Rp68.838.333,33. Pada bulan September 2021, Satejo Andah memperoleh laba sebesar Rp119.616,67. Dan pada bulan Oktober 2021, Satejo Andah memperoleh laba sebesar Rp148.325.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021, laba yang diperoleh oleh Satejo Andah terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Armahedi Mazhar selaku pemilik dari Sate Jo Andah sendiri, beliau mengatakan bahwa dalam bulan September dan Oktober tersebut, Sate Jo Andah banyak menerima pesanan sate daging sapi dan daging ayam oleh pelanggan, seperti pesanan sate untuk acara pesta pernikahan yang diadakan di gedung dan dalam skala besar, pesanan ulang tahun pernikahan Bapak Togap di Jalan Perkutut Medan Helvetia, pesanan Ibu Tari dan Ibu Zulfa untuk pesta pernikahan anaknya, serta peningkatan jumlah pembeli yang memang sengaja datang untuk wisata kuliner di Sate Jo Andah tersebut. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran dari kelompok kami terkait riset di Sate Jo Andah adalah tentang servis kepada konsumen. Dalam usaha Sate Jo Andah, berdasarkan temuan di lapangan, masih memiliki beberapa hal dalam bidang servis konsumen, khususnya mengenai penyediaan buku menu yang tidak lengkap. Dengan buku daftar menu yang lengkap, akan mempermudah para konsumen untuk mengetahui menu apa saja yang ada dalam Sate Jo Andah tersebut. Buku menu juga akan sangat membantu para konsumen yang baru pertama kali membeli makanan di Sate Jo Andah.